stasiun berikutnya, ASEAN, Bundaran HI. Hai, gue Tita Andra ini. Selamat datang di Yo, Yo Story. Oke Dita, Yo. di kesempatan kali ini gue bakalan kasih lu beberapa pertanyaan yang udah gue siapin dan lu harus jawab sejujur mungkin, harus jawab seterbuka mungkin, oke? Siap. Siap, good. Ini gue juga males sih. Bentar ya, yang pertama. Bentar, santai. Belum ditanya gue udah deg-degan. Pertanyaan pertama, Tita Andra ini, menurut lu lebih baik dicintai atau mencintai? Dicintai. Kenapa? Menyintai belum. Hah? Ada orang yang selalu mencintai orang tapi gak dicintai balik. Jadi menurut lu lebih baik dicintai daripada mencintai. Tapi kan menyebarkan cinta kepada seseorang itu kan bagus kan? Menebarkan cinta kasih kepada semua orang gitu. Daripada lu mengharapkan cinta seseorang tapi ternyata nggak berbalas, buat apa? Berharap dicintai tapi lu nggak dapat respon apapun, tapi kan lu kecewa juga. Ya makanya gue gak mau kecewa. Jadi gue maunya dicintai. Jadi kalau ada orang yang suka sama gue, cinta sama gue, gue lebih baik itu sih mencintai itu soal sakit. Oh, good. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama aja udah bikin gue bingung. Jangan banyak Tita Andra ini pertanyaan kedua, apa hal kecil yang bisa bikin lu bahagia? hal kecil yang bikin gue bahagia. Apa ya? Hal kecil apapun gitu yang bisa bikin, hal kecil yang lu lakukan yang bisa bikin lu happy, hal kecil yang orang lakukan ke lu bisa bikin lu happy itu apa? Nih, hal kecil yang bikin gue bahagia. Nonton video Korea. Nonton drakor. Oke. Iya, lu emang suka drakor banget ya? Banget dari SD. Dari SD. Tahun berapa itu? Kira-kira 2010 2009. 2010 2009. Oke. Film Korea pertama lu yang lu tonton apa? BBM. Boys Before Flowers. Itu Lee Min Ho. Iya. Lee Min Ho. Oke, ya. Bentar, pemeran ceweknya siapa kalau ya? Nggak apa namanya? Ngabal. Oke, next. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Please nggak nyanyi jangan berat-berat. Apa nasihat orang tua yang kamu abaikan tapi sebetulnya kamu tahu itu nasihat orang tua yang baik? Nasihat orang tua yang baik tapi yang lu nggak pernah dengerin gitu. Nggak ada. Tapi lu tahu itu baik gitu, cuma lu nggak pernah dengerin aja. Nggak ada. Selalu dengerin. Karena nyokap itu bukan tipe orang yang bawel banget. Bukan tipe orang yang selalu ngasih pertanyaan bertubi-tubi. Oke. Ngerti kan? Jadi dia cuma kasih beberapa nasihat, tapi ya udah masuk. Nggak ada yang belum pernah. Buat pertanyaan selanjutnya. Kalau manusia bisa terlahir kembali, lu milih terlahir jadi jenis kelamin apa? Perempuan. Tetap perempuan. Iyalah. Gak mau coba jadi laki-laki lo biar bisa strong gitu. Pahalanya lebih banyak di perempuan cuy. Tapi kan di perempuan juga banyak mudorotnya. Kalau lu nggak pintar menjaga sikap, nggak pintar menjaga aurat, banyak hal di perempuan tuh yang harus dijaga. Lu nggak takut itu lo jadi nggak takut jadi Beban. itu dia nggak takut jadi beban buat lo sendiri. Enggak. Karena jadi perempuan tuh kan berat kan, otomatis lu nggak boleh jalan sendirian di malam-malam gitu, dan lu nggak boleh, harus menjaga badan dan tubuh lu supaya tidak diperlakukan. Nah, Semena-mena. makanya kalau misalkan gua mau merubah gender gue, misalkan itu terlahir kembali jadi apa? Kalau gua bilang gua mau jadi cowok, berarti gua nggak bersyukur dong sekarang. Jadi gua harus tetap bersyukur
Bogor. Tapi nggak mau nyoba kencing berdiri, nggak mau? Nggak mau ya? Ya udah nggak Kayaknya apa-apa. jadi perempuan juga bisa. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, Tita Anda ini. Situasi apa yang pernah membuat kamu merasa sangat kesepian? Dan bagaimana cara lu ngatasin itu semua? Percaya nggak percaya, beberapa bulan ini gue ngerasa kesepian. Oh ya? Masa? Lu nggak pernah ketemu teman-teman lu hangout bareng-bareng gitu ketawa gitu? Bukan berarti ada orang itu kita nggak ngerasa kesepian. Di tempat ramai juga kita ngerasa kesepian. Yang bikin gue ngerasa kesepian adalah gue bukan tipe orang yang Hah? bisa cerita masalah gue ke orang lain. Walaupun di rumah ada nyokap yang bakal jadi pendengar gue, tapi gue gak pernah membuka dia. Tapi kan dengan lu mendem itu semua justru itu bakalan lebih berat buat lu nya juga gitu, mau ngeganggu ke mood lu nya, ngeganggu. Itu yang gue bilang kenapa belakangan ini gue jadi ngerasa seperti orang yang kesepian. Malah ya gue mendem semuanya sendiri, bahkan nangis aja sendiri. Berarti lu nggak pernah menunjukkan kesedihan lu depan banyak orang gitu? Yang anda lihat Oke. Yang baik. kayak lihat gimana? Oke, fine, nggak apa-apa. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Deskripsiin sama gua surga lu tuh kayak apa? Ngeliat nyokap bahagia itu adalah Oh, ya? surga terindah buatku. Kalau ngeliat dia sedih, kalau Oke. beban, itu yang bikin Berarti surga lu tuh emang betul-betul di nyokap. nyokap. Seberapa sayang lo menyokap? Aduh, ganti pertanyaan deh. Oke, yaudah. Apa ya? Alex Melo. Oke. Hal yang paling lu nggak bisa lu lupain gitu, kalau hal yang lu nggak bisa lupain yang lu lakukan ke nyokap apa? Yang paling berkesan buat lu gitu, dengan lu ngasih sesuatu itu dan lu ngerasa puas gitu, wah gua puas banget sebagai anak gitu. Belum ada lah. Belum ada. Belum ada. Dari semua yang lu kerjakan gitu, lu hasilkan dan lu berikan ke orang tua, belum ada yang bisa ngebikin lu puas gitu. Kalau yang bikin gue puas nggak ada. Tapi kalau mungkin nyokap sendiri udah merasa puas atau bangga. Tapi gue sendiri belum. Karena Oke. gue belum ngasih bahagianya maksimal. Ya karena memang dari semua yang orang tua kita kasih ternyata emang nggak bisa ngebalas itu semua kan. Dia membesarkan kita dari kecil sampai dewasa dan ternyata itu nggak bisa membalas apapun gitu, nggak akan terbayarkan, oke? Betul. Ih, Good job. pinter banget sih. Keren, good job, nice. Pas lu ya. Oke. Tita Andra ini, Yes. menurut lu apakah kita sama sekali boleh berbohong untuk melindungi perasaan orang lain? Boleh banget. Kenapa? Karena gue sendiri suka bohong. Kalau menurut gue hal yang bakal gue Ah? lakuin itu bikin sakit hati orang atau bikin orang merasa Ah? oh gini gitu. Ya kalau itu bisa ditutupin buat bohong, Hmm? enggak. Yang penting gak ngerugiin dia atau ngerugiin gue juga. Tapi kan dengan lu tidak menyampaikan yang sejujur-jujurnya gitu kan, itu kan cuma bikin dia seneng sementara gitu, sementara lu di belakangnya kan tetap ngerasa kayaknya tuh dia tuh nggak boleh tahu kayak gini gitu kan. Harusnya lu bisa berterus terang gitu dengan apa yang lu sampaikan. Justru dengan siapa tahu dengan lu berterus terang gitu menyampaikan apa yang lu anggap itu salah ya, itu kan bakalan bisa jadi koreksi juga buat dia gitu. Siapa tahu dia bisa hidup jauh lebih baik gitu dengan straight to the point. Lu tuh harusnya nggak boleh gitu tahu. Iya bener juga. Tapi kalau buat gue sendiri, mendingan gue usah ngomong deh. Selagi itu masih bisa gue pendem atau simpen. Lu masih mentoleransi itu semua jadi nggak masalah gitu. Dan lu bakalan tutup, ya udah deh nggak usah diomongin gitu, dan nggak apa, bohong aja biar dia seneng aja, nggak apa-apa deh gitu. Jadi lu emang tipe orang yang Nggak mau. menghindari konflik gitu. Nah, bener. Oh, oke Kalau gue oke. nggak suka sama orang, mendingan gue menghindar daripada ribut. Oke. Itu dia pertanyaan gue sih. Udah banyak ya? Oke. Lu nanya 10 kan gak habis. Iya banyak ya. Banyak gak sih? Gak tahu, Udah lebih dari 10. gak tahu gitu.
Oke, Tita Andra ini. Tadi apa? Hal yang paling gue takut Hal yang lu paling takutkan di dunia ini apa? di poligami. Poligami? Serius? Gue nggak mau. Nggak mau? Itu jaminannya surga loh. Nggak mau. Menurut agama yang kita percayai ya, kalau lu mengikhlaskan diri lu, merelakan hati lu untuk hadirnya perempuan lain ya buat suami lu, itu jaminannya surga loh. Langsung tanpa perantara, push langsung surga. Nggak mau? Kenapa nggak mau? Nggak mau. Selagi gue masih bisa membahagiakan dia, masih keturunan dan lain-lain, ngapain gue harus poligami, coy? Tapi kalau ternyata dengan berpoligami bikin dia bahagia, lu nggak mau mengikhlaskan? Iya. Nah itu kan bikin dia bahagia juga. Ya, nggak gitu juga. Nggak mau. Oke, jadi lo emang berarti bener-bener nggak setuju dengan orang yang menyatakan poligami Bukan- gitu ya? Bukannya Nggak setuju. Bukannya nggak setuju. Ya tapi kan lu nggak mau, berarti kan lu menyatakan kalau lu memposisikan lu nggak mau, berarti lu nggak setuju dengan Iya, ada poligami kan? Bukannya nggak setuju. Ah, Cuma setiap orang kan punya keinginan masing-masing. Oke, punya perspektif Nah, masing-masing. gue bukannya nggak setuju, boleh-boleh aja. Cuma buat gue pribadi, Gua nggak mau kejadian itu di lu gitu maksudnya kan? Di diri lu sendiri. Gue belum tentu bisa yang nerima, gitu kan, nerima dengan lapang dada. Oke. Kalau gue nggak bisa, ribut mulu buat apa? That's it. Oke. Oke. Terakhir. Tita Andra ini. Yes. Pertanyaan lihat tadi bikin gue shock. Hah? Gak apa-apa ya. Jika kamu punya anak nanti, apa saran yang akan kamu berikan kepada anak lu sendiri? Saran apa nih? Saran cinta. Hah? Saran percintaan misalkan, apa yang bakal lu kasih saran percintaan buat anak lu gitu. Misalkan, mama aku lagi naksir seseorang gitu. Kira-kira lu bakal nyaranin apa? Misalnya lagi deket nih, lagi seneng-senengnya nih dia sama cowok gitu. Saran apa yang lu pengen kasih? Gue aja soal percintaan kagak bener. Ya nggak apa-apa, kasih saran aja gitu. Kalau lu suka sama seseorang Mantan gue harusnya. aja ada berapa? Iya, masa. Tapi kasih saran aja. Kalau gua suka sama seseorang gitu, gua bakalan bla 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 bla. Kasih tau aja. Hai, Saran Ganti. percintaan. ganti pertanyaan. Ganti aja deh, gue bingung. Oke. Kita cari yang paling ini ya. Bentar. Oke. Bentar. Ntar gue cut. Bentar ya. Nah, ceritain sama gue ringkasan kehidupan lo dalam 3 menit. Apa? Ringkasan kehidupan lu dalam 3 menit. Ceritain ke gue ringkasan kehidupan lu dalam 3 menit. Mulai dari, ya bisa dari step lu SD sampai sekarang gitu. Lu Tita Andra ini tuh orang yang seperti apa gitu. Oke. Ya. 3, 2, 1, action. Tita Andra ini anak bungsu dari 4 bersaudara, 4 bersaudara. cengeng, egois, Oke. kemudian Kemudian paling gak suka dibentak, paling gak bisa dibentak. nggak suka dibentak, nggak bisa dibentak. Oke. Terus hal jelek dari Tita Andra ini apa? Yang pengen lu rubah gitu. Hal jelek dari Tita Andra ini yang pengen lu rubah apa? Gengsian buat nyatain perasaan. Ke Oh ya? siapapun, termasuk keluarga. Oh ya? Gue gak pernah bilang sayang ke siapa. Oke. Gue juga nggak pernah. Iya, gue gengsi banget. Malah gue nggak akrab sama keluarga gue sendiri. Gue nggak akrab, tau, serius. Sama bapak gue nggak akrab. Sama nyokap apalagi. Sama abang gue makin nggak akrab. Iya, Sama. Iya. kalau Tapi gue akrab. berarti lu emang nggak pernah menyatakan gue sayang, I love you. Ke siapapun enggak. Gue punya cara tersendiri buat gue bilang gue Oke. suka dan sayang sama dia. Berarti salah satunya adalah lu pengen ngerubah buat lebih gampang nyatain rasa sayang, rasa cinta lu sama Iya, orang-orang biar- terdekat gitu. Biar nggak gengsian aja sih, maksudnya ya udah ngomong saya ya udah sayang gitu, nggak usah pakai kata malu atau gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Apa ya? Kemudian
moody. Berarti mood lo tuh udah lebih gampang, Iya, gampang. lebih gampang. Tiba-tiba nangis, Kalau lagi tiba-tiba marah. seneng bisa tiba-tiba marah banget, bisa sedih banget gitu. Bahagia banget ya gitu deh. Cewek kan. Ekspresif ya kak. Iya, betul. Apa lagi? Apa ya? Overthinking. Hah? Overthinking. Overthinking. Oh, itu paling ngeganggu sih. Overthinking paling ngeganggu banget. Itu bisa ngancurin semua ya. Kadang kalau lagi kepikiran tuh bisa bikin nggak bisa tidur, bisa jadi marah-marah, bisa. Belakangan ini gue nggak tidur ya gara-gara overthinking. Gitu. Apa yang bikin lu kepikiran apa? Nggak ada lah. Hah? Satu kegagalan yang bikin gue jadi susah buat tidur. Itu. Kegagalan dari Ada. gebetan, Tahu. dari karir, kegagalan dari apa? Ya, Satu aja. Salah satunya gitu ya, yang bikin lo kepikiran sampai sekarang nih, harus sentuh gue. Apa yang kira-kira kepikiran lo tuh? pendidikan gue. Kuliah, nggak kelar, masih belum skripsi juga. Astagfirullahaladzim. Udah semester berapa? Ya itu lagi skripsi. Cuma Skripsi. karena gue nya Malas-malasan, enggak juga. nggak fokus, Enggak fokus bisa banyak dibilang. kepikiran, Ya, kejar jadi karir, jadi gue menunda untuk sidang. Dan menunda akhirnya untuk nggak skripsi. skripsi dan Parah. sidang. Ih, jadi lu nggak suka kuliah? Ih, parah sih. Wah, parah sih. Gitu. Tahu nggak gitu? Gue nggak sidang, harusnya kemarin gue sidang. Cuma gue nggak daftar karena gue kalau gue ya overthinking itu lah, banyak hal Banyak hal yang justru ngeganggu kalau misalkan lu lanjut buat skripsi ternyata takutnya nggak maksimal gitu. Nah, banyak hal kecil yang jadi malah jadi beban buat gue sendiri. Itu masalah di overthinking sih. Jadi banyak ketakutan yang bahkan belum kejadian tapi udah muncul di kepala gitu. Ini justru malah ngeganggu ke hidup lu gitu. Sampai nangis sendiri gue di kantor tiba-tiba nangis. Apalagi kemarin teman-teman gue pada wisuda. Sedih. Oke. Terima kasih Dilandra ini udah ngeluangin waktunya dan Makasih buat pertanyaan-pertanyaan. semoga kita punya kesempatan lain waktu ya buat ngobrol-ngobrol lagi dan sampai jumpa di Your Story berikutnya. Dadah.